Hi ICverse, are you a disciple? I am a disciple and I commit. Siapa dari antara kalian yang tahu fungsi dari meminum susu dan dampak dari meminum Coke terhadap kesehatan usus kita? Lalu siapa dari antara kalian yang mencampurkan susu dan Coke di dalam satu gelas lalu meminumnya dengan harapan gizi dari susu akan mengurangi dampak buruk dari Coke di dalam usus kita? Sekalipun Coke atau minuman soda lainnya enak, tapi dalam kesadaran penuh kita semua tahu kan bahwa Coke memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan usus kita. Dan kalian setuju nggak sih kalau gaya hidup kita akan menentukan tingkat kesehatan kita, dan semakin kita sadar akan hal ini, semakin kuat dorongan untuk mengendalikan apa yang boleh masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana cara kita hidup. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Madu secara alami manis dan tidak pernah rusak. Dan firman Tuhan jauh lebih baik daripada madu. Ketika kita menikmati firman, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Pertumbuhan rohani bukan hanya ketika kita terus melatih diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari, tapi juga ketika kita menjaga langkah kita dari hal-hal yang mungkin terlihat biasa, tapi menghambat pertumbuhan hidup kita, seperti gosip, hidup yang berpura-pura, dan masih banyak lagi. Di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, orang berdosa yang bertobat akan lapar dan haus akan kebenaran. Dan Daud di dalam Mazmur mengaku bahwa ketika keinginan hatinya adalah untuk menaati perintah-perintah Tuhan, dia punya dorongan untuk menahan kakinya terhadap segala jalan yang jahat. Bagi Daud, tujuan akhir dari sebuah disiplin rohani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menikmati kedamaian yang kita peroleh ketika kita taat berjalan di dalam trek kebenaran Tuhan. Ketika tujuan akhir hidup kita adalah kebenaran, perintah-perintah Tuhan tidak akan memberatkan lagi bagi kita. Hal ini akan mendorong kita untuk mau berkomitmen menahan langkah kaki kita dari jalan yang jahat agar kita tetap berada di dalam trek kebenaran Tuhan. It's a good thing ketika kita mau bertumbuh. Namun, apakah kita mau mengambil langkah komitmen untuk hidup benar di dalam hati kita dan menjaga langkah kaki kita dan setiap keputusan di dalam hidup kita? Lalu, saat ini hal apa di dalam hidupmu yang kamu tahu nikmat dan enak, tapi Tuhan mau kamu untuk menahan langkah kakimu dari hal-hal tersebut? Selamat meresponi dan bertumbuh di dalam komitmen sebagai murid Kristus.